Yogyakarta memang memiliki pesona tersendiri terutama dari hal budaya maupun pariwisata. Kota yang tenang dan nyaman serta penduduknya yang ramah membuat kota ini banyak disambangi para pelancong setiap tahunnya. Keraton Jogja, salah satu ciri khas dan simbol budaya selalu ramai wisatawan. Hanya berjarak kurang lebih 1 km dari pusat kota dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki, kita dapat menikmati suasana Keraton Yogyakarta yang tenang dan syarat dengan nilai-nilai budaya. Abdi Dalem atau Abdi Ning Budoyo, yang berarti abdi budaya memiliki sejarah yang panjang. Dimulai ketika Keraton Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia, sehingga mereka yang mendharma baktikan dirinya untuk kepentingan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat disebut Abdi Dalem atau Abdi Ning Budoyo. Ada filosofi di balik pakaian yang digunakan oleh para abdi dalam. Sehingga sebetulnya pakaian itu adalah sesuatu memang untuk menutup aurat ya, untuk menutup bagian dari tubuh kita. Di samping juga untuk berias itu ya. Akan tetapi dengan adanya makna ini itu adalah dimaksudkan oleh para sultan yang pernah bertahta di Ngayogyakarta Hadiningrat bahwa memang pakaian itu ada artinya. Misalnya pengageman atau pakaian peranaan. Pakaian peranaan itu warnanya biru tua dasarnya. Itu artinya mendalam. Kemudian di lehernya itu ada kancing. Kancingnya 3 pasang atau 6 buah ya. Itu adalah melambangkan rukun iman ya, dari agama Islam ya, rukun iman. Kemudian yang ada di tangan sini itu ada kancingnya juga, itu ada 5 ya, itu adalah rukun Islam. Kemudian polanya itu ada garis-garis itu 3-4-3-4 yang berarti kewulu minangka perpat. Artinya kewulu minangka perpat itu adalah dipersaudarakan antara yang satu dengan yang lain. Lalu, siapa saja sih yang boleh menjadi abdi dalam? Semua orang bisa menjadi abdi dalam. Abdi dalam dibagi menjadi 2, yaitu abdi dalam punakawan yang sehari-harinya bekerja di wilayah keraton sebagai pegawai dan mereka mendapatkan imbalan atas dharma bakti yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu abdi dalam keprajan, yaitu abdi dalam yang berasal dari pensiunan pegawai bisa mendharma baktikan dirinya sebagai abdi dalam. Pada prinsipnya mereka tidak mendapatkan imbalan sama sekali, sehingga mereka dituntut pengabdiannya dalam bidang budaya. Ada beberapa pertimbangan dan motivasi yang mendorong mereka yang memilih jalan hidup sebagai seorang abdi dalam. Meneruskan tradisi orang tua merupakan salah satunya. Begitu juga yang melatar belakangi Rizky Kunchoromani. Sejak usia 1,5 tahun, ia telah diperkenalkan oleh kakeknya Mbah Suyatiman atau yang akrab disapa Mbah Suyat dengan lingkungan dan kehidupan di keraton. Sejak itulah Rizky mulai menjalani peran bak seorang abdi dalam di Keraton Yogyakarta.
Es teh manis 1 Bu ya. 2 Bu es teh manisnya. Saya kopi hitam Bu, yang manis Bu. Crowded banget ya. Sleeping Gue mulu. juga syuting sampai malam. Sama kalau sampai malam mah. Kok dimatiin sih Bu? Soalnya ada anak saya, Mas. Abis acaranya kayak gitu. Ayolah, biarin aja Bu, Masuk sana. nyalain dong TV-nya, acara saya itu. Lagian lo bikin acara kayak gitu, nggak bisa bikin yang lebih bagus apa? Biarin aja lah, bukan buat gue ini. Orang Indonesia dikasih apa, disodorin apa, semua diambil. Udah, gak usah dipikirin lah, biarin aja. Mana nih? Nah, mana kopi gua? Wah, apaan nih Bu kopi? Sangit bener. Kopinya kan bukan buat saya ini, Mas. Gimana mau maju kalau nontonnya itu? Riz, tangi Riz. Rizky, tangi. Memiliki ayah dan ibu tentu menjadi kebahagiaan yang lengkap bagi seorang anak. Namun, cerita berbeda dialami Rizky Kunchoromani. Karena bebak pun sih, biasanya aku saat telat jamnya, bagus. Riwayate ya Mas, ini Rizky ki uripe nang ngene mbahne buyut nang Kebumen. Lanjut mbokne. Iki mbokne cilik, mbahne dipasai Rizky ora gelem. Lanjut ora gelem ya wis ben nang Yojo wae. Aku lanjut nang Yojo ki umur 3 sasi. Nganti seprene nek bapakne nyun sewu wis meninggal nek bapakne. Ning nek mboke isih nyambut gawe ning Arab iki ya. Tak heran Rizky merasa lebih dekat dan menganggap Mbah Suyat beserta istrinya sebagai orang tuanya. Tangan rambutnya benapo, nggak kotos-kotos. Namun Rizky tetaplah anak yang ceria dengan senyum yang sumringah. Pegadian, kaosnya. Ini dia pojok ngeten. Ini, bapak ngeten. Nah, sekarang kudu mulang nggak kayak ini. Iya. Bapak, Sangat pinten? 6.000. Mboten 5.000. Oh, nggih. Jane sepatune digosek. Itu kayak biasa ungkang-ungkang. Nah, ngoten. Ben nggone kaos kaki Bapak. Oh, baline becak apa ngepit? Oh, ngepit. Wah, kaki Bapak ngepit ya. Nah, ini. Ya. Nah, sedikit. Awas. Plus.
pendidikan formalnya di SD Gelagah. Pada saat ini Rizky duduk di kelas 1. Wilayah Idul Fitri itu biasanya berkumpul semua keluarga ya, datang dari desa. Membawa apa? Rambutan, pisang, dan Ia tak ada bedanya dengan anak seumurannya yang masih senang bermain. Menjadi anak yang aktif dan mencintai budaya Jawa membuat Rizky sering dipilih oleh Kepala Sekolah SD Gelagah untuk menjadi ajudan pembawa teks Pancasila dalam setiap upacara. Yang mendukung kegiatan seperti Rizky atau budaya, ini ada kegiatan menari yang difokuskan untuk tahun ini kelas rendah, yaitu di kelas 1. Karena setiap pagi siswa masuk di SD Gelagah ini dengan bersalaman kepada Bapak Ibu Guru, itu sudah termasuk budaya Jawa, termasuk karakter siswa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Terima kasih sudah nyanyi dengan baik. Rizky saat di kelas ini anaknya adalah baik. Dia di kelas sebagai pemimpin, sebagai wakil ketua di kelasnya, ya. Dan dia menurut saya adalah sebagai panutan buat teman-temannya untuk menjadi contoh tauladan buat teman-temannya. Apalagi di setiap hari Kamis Pahing ini di sekolah kami SD Negeri Gelagah itu menggunakan pakaian adat budaya kita, yaitu budaya Jawa. Pada umumnya, anak-anak memiliki cita-cita Nama saya Arya Dwi Agustina, cita-cita saya menjadi tentara, pemadam kebakaran, dokter, pilot. Berbeda dengan Rizky, dirinya memiliki cita-cita untuk melestarikan budaya Jawa. Jeneng kula Rizky Kunjara Manik. Cita-cita kula dalang penari wiyaga. Jarang Rizky menolak ajakan teman untuk bermain karena ia harus berangkat ke keraton. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa sira anulado duwe ngene caritane kowe bali lho kowe mlebu ke salen ora salaman mlebu salen geneng kraton nggih andelira Sang Prabu riwayatipun Rizky nderek sowan wonten kraton wiwit umur gangsal 12 wulan. Kadosna krentekipun piyambak nembung kaliyan kula. Pak, aku nderek sowan ing kraton. Ning ya kaya bapak nganggo jare stagen kamustimang, pranaan, iket, keris. Ngaten riwayatipun.
keraton terbilang lumayan jauh ditempuh Mbah Suyat dengan menggunakan sepeda. Lengkap dengan menggunakan baju peranakan, jarik, belangkon, dan keris di belakangnya. Rizky tampak sangat nyaman membonceng kakeknya. Es teh manis 1 Bu ya. 2 Bu es teh manisnya. Saya kopi hitam Bu, yang manis Bu. Crowded banget ya. Sleeping Gue mulu. juga syuting sampai malam. Sama kalau sampai malam mah. Kok dimatiin sih Bu? Soalnya ada anak saya mas, abis acaranya kayak gitu. Ayolah biarin aja Bu, Masuk sana. nyalain dong TV-nya, acara saya itu. Lagian lo bikin acara kayak gitu, nggak bisa bikin yang lebih bagus apa? Biarin aja lah, bukan buat gue ini. Orang Indonesia dikasih apa, disodorin apa, semua diambil. Udah, gak usah dipikirin lah, biarin aja. Mana nih? Nah, mana kopi gua? Wah, apaan nih Bu kopi? Sangit bener. Kopinya kan bukan buat saya ini mas. Gimana mau maju kalau nontonnya itu? Rizky tampak mencolok di antara para abdi dalam lainnya. Bocah lelaki ganteng ini memang pendiam dan jarang bicara ketika bertemu orang asing. Di keraton, Rizky memang belum bisa menjadi abdi dalam karena usianya yang masih belia. Namun, bagi Rizky hal itu tidak masalah. Diajak kakeknya ke keraton saja, ia sudah senang. Lantas, apa saja kegiatan Rizky ketika di keraton? Kegiatanipun iki manut kula. Dados menawi dinten Senin ngisis pakaian tinggi tiang wonten kantor kula sedahan menika. Lajeng menawi Selasa nggih Selasa kliwon ngisis wayang pusaka ingkang semari wonten Prabayeksa ingkang ketawis menika. Lajeng menawi Rebo nyekapen wayang golek. Kula ya karo Rizky ya melu bantu nyimping. Menawi dinten Kemis wonten kasatriyan nanging ten wayang pun jereng. Rizky nggih tumut jereng, rampung nggih tumut nata, lajeng wonten eblek pun usung konduroning kota. Lajeng menawi Setu Sri Manganti ringgit kulit nggih tumut nata wayang nyimping, lajeng mangke bubar
ngundur keblek kotak tumut ngusung jantole. Pokoke pun gawean kula pitados mbok nom laris kiwe karo sik ora kulino kalah kok. Nata wayang nika nggih. Sedini mungkin, pengenalan budaya kepada anak sebaiknya dilakukan. Jadi begini, ada anak kecil yang didandani seperti seorang abdi dalam, kemudian ini adalah termasuk upaya, ya, upaya untuk memberikan pendidikan kepada seorang anak. Ini bagus sekali sebetulnya. Memang yang namanya budaya itu harus dididik mulai anak-anak. Kalau perlu mulai TK. Malah teori pendidikan itu sebetulnya bukan mulai TK, tapi mulai di dalam perut. Itu sudah ada. Jadi harapan orang tua itu mulai dari perut. Apalagi itu bapaknya atau mbahnya itu jadi seorang abdi dalam. Sehingga pendidikan ke arah itu, maka bapaknya atau mbahnya itu kemudian membawa si Rizky itu ke keraton, didandani seperti itu, sehingga dia tahu mengenai masalah-masalah tata cara sembahan, naik turun trap itu bangsal itu, kemudian mengerti dia. Malah justru dia lebih tahu daripada para abdi dalam mungkin yang lainnya. Lebih tertib dia. Karena memang bapaknya itu memberikan wewarah atau memberikan arahan. Sehingga ini sebetulnya sangat bagus, sangat baik untuk dilihat. Memang pendidikan lewat seperti itu. Maka tadi saya katakan keraton sebagai pusat pendidikan. Maka saya sangat mendorong dan sangat setuju dengan adanya anak-anak yang mulai belajar mengenai tata krama, unggah-ungguh, tradisi di dalam keraton. Ya. Walaupun cuma masih ikut-ikutan dan sebagainya, tidak masalah. Tapi dia pasti akan langsung menghayati itu semua yang dia lakukan. Nah, pendidikan yang kayak beginilah. Ini sebetulnya dulu sudah para nenek moyang itu sudah melaksanakan itu. Jadi para abdi dalam yang sepuh-sepuh terutama, kalau ngomong-ngomong dengan saya selalu mengemukakan, saya itu waktu masih kecil dibawa oleh bapak saya, eyang saya masuk ke keraton untuk melihat wayang, ya. Kemudian akhirnya dengan seizin, sesudah agak besar, seizin pimpinan-pimpinan di situ, maka dia ikut menari di situ, tayungan dan sebagainya. Wah, ini sudah luar biasa. Nah, di keraton itu sebetulnya sudah ada itu, setiap hari Minggu itu ada latihan tayungan itu, menari itu. Itu untuk menghaluskan budi pekerti kita, rasa kita. Jadi dulu itu tidak ada yang para abdi dalam itu hampir boleh dikatakan tidak ada yang tidak bisa menari. Karena memang pelajaran tari itu adalah pelajaran utama di dalam tata krama Jawa Keraton waktu itu.
samping menjalankan tugas-tugas di keraton, Rizky pun juga meluangkan waktu untuk bermain bersama adik dan teman-temannya. Kula nek ning omah badminton. Aduh. Kenal wayang. Pipitan. Kebudayaan mampu mempengaruhi kepribadian. Memang tidak banyak di antara kita yang menaruh kecintaan pada budaya leluhur sejak dini. Namun, Rizky bocah yang bercita-cita sederhana tapi luhur untuk melestarikan budaya asli Jawa, mengingatkan kita jika kebudayaan Nusantara tidak akan pernah punah kalau kita bisa melahirkan banyak Rizky-Rizky lainnya di sekitar kita. Cai darah. Kula nyun pun ruwatake anak kula Sandika.